Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kompetensi dasar yang pertama pada mata pelajaran korespondensi kelas 10 SMK Administrasi Perkantoran, yaitu dasar-dasar komunikasi. Oke, selamat belajar. Jangan lupa disimak, dipelajari, dan diingat. Baik, sekarang bisa kita lihat di slide. Ada beberapa orang dengan bubbles berwarna-warni. Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? Iya, betul, mereka sedang berkomunikasi. Pada komunikasi terdapat dua dasar keterampilan. Keterampilan pertama yaitu menyampaikan. Contohnya seperti berbicara di telepon, menulis text message, menulis email, dan lain sebagainya. Keterampilan yang kedua adalah menerima. Contohnya seperti menerima telepon, membaca email, mendengarkan voice note, dan lain sebagainya. Nah, hasil dari komunikasi ini adalah pernyataan. Sistem penyampaian pernyataan itu ada 3. Yang pertama yaitu sistem penyampaian pernyataan melalui penglihatan, yang kedua pendengaran, dan yang ketiga yaitu kombinasi antara penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya adalah proses komunikasi dan unsur komunikasi. Tapi yang pertama akan saya bahas adalah proses komunikasi. Melakukan komunikasi merupakan bagian terpenting dari sebuah aktivitas, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di kantor. Tapi yang akan kita fokuskan sekarang adalah komunikasi di kantor, agar timbul pengertian dalam melaksanakan tugas dan dapat menyelesaikannya dengan baik. Adapun proses komunikasi itu bisa kita lihat di gambar. Yang pertama adanya komunikator atau pengirim yang menjadi sumber pesan. Kemudian adanya pesan atau ide yang akan dikomunikasikan atau disebut juga dengan encode yang akan menjadi tanda-tanda atau lambang komunikasi. Kemudian adanya komunikan atau penerima. Tapi bisa kita lihat di sini ada media. Apa nih fungsinya? Oke, media ini ada jika komunikan jauh dari komunikator atau komunikan yang jumlahnya banyak. Kemudian yang terakhir adalah adanya feedback dari komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yaitu feedback tadi. Feedback itu yaitu timbal balik dari adanya pesan atau pengaruh dari adanya pesan komunikator. Bisa dilihat juga di sini ada encoding dan decoding. Oke, encoding adalah proses pengantar pesan dan decoding adalah proses penerimaan pesan. Selanjutnya yaitu unsur komunikasi. Unsur atau komponen artinya adalah bagian yang berperan. Jadi kalau dikatakan unsur komunikasi atau komponen komunikasi adalah bagian atau unsur yang berperan dalam proses komunikasi. Dan di sini ada 5 unsur yang berperan dalam komunikasi, yaitu komunikator, ide atau pesan, komunikan, media, dan feedback. Oke, akan saya ulang lagi, yaitu unsur komunikasi itu ada 5. Yang pertama yaitu komunikator, yang kedua pesan atau ide, yang ketiga komunikan, yang keempat media, dan yang kelima yaitu feedback. Slide selanjutnya yaitu proses komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi horizontal, yang kedua komunikasi vertikal, dan yang ketiga yaitu komunikasi timbal balik ke segala arah. Berikutnya adalah media komunikasi. Media sendiri berarti sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Media komunikasi dapat dibedakan atas 3,
Yang pertama yaitu media audio, contohnya seperti radio, podcast, MP3, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu media visual, contohnya seperti flashcard, iklan, poster, spanduk, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu media audiovisual, contohnya seperti televisi, film, handphone. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip komunikasi lisan. Di sini ada 4, yaitu yang pertama suara dan bunyi. Apa perbedaan suara dan bunyi? Suara adalah getaran udara ketika melewati pita suara. Sedangkan bunyi adalah getaran udara yang timbul akibat sentuhan atau pergeseran dua benda atau lebih. Yang kedua, nada. Nada adalah tinggi rendahnya suara. Dan nada dasar adalah nada yang digunakan sebagai dasar atau basis bagi seseorang yang akan diproyeksikan suaranya. Dan dari modifikasi bunyi atau perubahan bunyi dapat menimbulkan suara yang terdiri dari yang ketiga, yaitu vokal atau konsonan. Vokal adalah suara dari bunyi huruf hidup. Oke, seperti apa bunyi huruf hidup itu? Ya, A, I, U, E, O. Konsonan adalah suara dari bunyi huruf mati, seperti C, D, B, G, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah kondisi fisik, yaitu kemampuan mengeluarkan suara sangat bergantung pada kondisi fisik ini. Kondisi fisik ini dikenal atau disebut dengan cacat vokal. Contohnya seperti serak, bindeng, gagap, cadel, dan sebagainya. Prinsip berbicara. Prinsip berbicara ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu prinsip motivasi, yang kedua prinsip perhatian, yang ketiga prinsip keinderaan, dan yang terakhir yaitu keempat adalah prinsip pengertian. Untuk jenis komunikasi itu ada 4. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi interpersonal, yang ketiga komunikasi kelompok, dan yang keempat yaitu komunikasi massa. Sedangkan lambang komunikasi itu ada 2. Yang pertama yaitu lambang komunikasi lisan dan tertulis, yang kedua yaitu lambang gerak atau isyarat. Demikian penjelasan dasar-dasar komunikasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.